Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal-soal P3K teknis untuk formasi penata layanan operasional sebagai bahan tambahan materi untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti seleksi di tahap kedua pada bulan April. Oke ya, kita langsung saja membahas beberapa contoh soal. Untuk soal yang pertama, dalam suatu layanan publik, operator melaporkan bahwa terdapat kendala pada sistem teknologi informasi yang menyebabkan keterlambatan penginputan data pengguna layanan. Sebagai penata layanan operasional, langkah awal yang harus Anda lakukan adalah A. Mengarahkan operator untuk menyelesaikan secara manual sambil menunggu perbaikan. B. Menghubungi pihak teknis dan meminta laporan terkait masalah yang terjadi. C. Memberikan teguran kepada operator karena tidak mampu mengatasi masalah teknis. D. Membuat jadwal pengalihan tugas kepada operator lain. E. Membatalkan layanan hingga sistem kembali normal. Silakan dijawab teman-teman. Soal nomor 1. Oke ya, langsung kita jawab ya soal nomor 1. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang B ya. Oke, kalau yang A, mengarahkan operator untuk menyelesaikan secara manual sambil menunggu perbaikan, ini jawabannya kurang tepat ya teman-teman. Karena di sini kan menggunakan sistem teknologi informasi, jelas ya, jadi bukan secara manual. Yang C, memberikan teguran kepada operator karena tidak mampu mengatasi masalah teknis, ini bukan solusi yang tepat. D, membuat jadwal pengalihan tugas kepada operator lain, ini tidak ya, karena sudah ditugaskan untuk setiap operator itu kan ada tugasnya masing-masing. Tidak mungkin kita membuat jadwal pengalihan tugas kepada operator lain, karena kan di sini juga berkaitan dengan kendala ya, kendala pada sistemnya, bukan pada operatornya gitu ya. E, membatalkan layanan hingga sistem kembali normal, ini juga tidak mungkin ya, karena kan akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang B ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sebagai penata layanan operasional, Anda menemukan bahwa alat pemindai atau scanner sering mengalami kerusakan yang menghambat layanan dokumen. Tindakan terbaik yang harus Anda ambil adalah A. Menginstruksikan operator untuk menggunakan alat manual sebagai pengganti. B. Meminta operator mencari solusi teknis sendiri. C. Mengurangi penggunaan alat hingga ditemukan solusi permanen. D. Menyampaikan laporan kebutuhan penggantian alat kepada pengelola. E. Mengalihkan layanan terkait ke unit lain yang memiliki alat serupa. Silakan dijawab teman-teman soal nomor 2. Oke, langsung kita jawab ya soal nomor 2 ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang D ya. Menyampaikan laporan kebutuhan penggantian alat kepada pengelola. Untuk jawabannya yang A, menginstruksikan operator untuk menggunakan alat manual sebagai pengganti. Ini tidak ya, karena akan memakan waktu yang lebih lama, karena kan kita menggunakan alat manual gitu ya. B, meminta operator mencari solusi teknis sendiri, ini tidak mungkin ya, karena kan kita harus saling membantu. Tidak mungkin kita membiarkan operator itu mencari solusi teknis sendiri. C, mengurangi penggunaan alat hingga ditemukan solusi permanen. Ini juga tidak ya, malah tambah memakan waktu ini. Dan menambah pekerjaan yang lebih banyak begitu ya. Kalau yang E, mengalihkan layanan terkait ke unit lain yang memiliki alat serupa, ini juga tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini itu jawaban yang D, menyampaikan laporan kebutuhan penggantian alat kepada pengelola. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam perencanaan operasional harian terjadi permintaan mendadak untuk layanan tambahan di luar jadwal yang telah ditentukan. Apa langkah yang harus Anda lakukan?
A. Mengatur ulang jadwal operator dan menyampaikan perubahan kepada tim. B. Menolak permintaan tambahan karena tidak sesuai jadwal. C. Memberikan tanggung jawab penuh kepada operator untuk menangani permintaan tersebut. D. Meminta pengguna layanan untuk menjadwalkan ulang permintaannya. E. Menambahkan layanan tersebut tanpa berkoordinasi dengan operator. Oke, soal nomor 3 kita jawab ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Yang A ya. Mengatur ulang jadwal operator dan menyampaikan perubahan kepada tim. Karena di sini kan diharapkan penata itu ini harus bisa ya fleksibel dalam menindaklanjuti suatu insidental atau kasus yang sedang dialami begitu ya. Jadi seorang penata itu harus bisa lebih fleksibel. Fleksibilitas itu diperlukan karena ini kan sesuai dengan prinsip supervisi operasional gitu ya. Terus ini benar ya. B. Menolak permintaan tambahan karena tidak sesuai jadwal. Ini tidak ya. Memberikan tanggung jawab penuh kepada operator. Ini apalagi ya. Meminta pengguna layanan untuk menjadwalkan ulang permintaannya. Tidak, karena mereka kan membutuhkan layanan yang segera gitu ya. Yang E. Menambahkan layanan tersebut tanpa berkoordinasi. Ini tidak mungkin ya. Karena kan kita bekerja dalam tim harus penuh dengan koordinasi antar anggota atau antar teman, antar rekan gitu ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Seorang operator melaporkan bahwa pengguna layanan mengajukan keluhan mengenai lamanya waktu penyelesaian dokumen. Apa tindakan yang harus Anda lakukan sebagai penata? A. Menginstruksikan operator untuk menyelesaikan dokumen tersebut secepatnya. B. Meminta maaf kepada pengguna layanan dan mengesampingkan keluhan lainnya. C. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan memberikan solusi jangka pendek. D. Melaporkan langsung kepada pengelola untuk solusi strategis. E. Meminta pengguna layanan untuk bersabar hingga dokumen selesai. Itu ya. Silakan teman-teman jawab soal nomor 4. Oke ya, soal nomor 4 kita langsung jawab ya teman-teman. Soal nomor 4 jawabannya yang C ya. Mengidentifikasi penyebab keterlambatan dan memberikan solusi jangka pendek dulu gitu ya. Kalau untuk A, menginstruksikan operator untuk menyelesaikan dokumen tersebut secepatnya. Kan kita belum tahu ya permasalahannya di mana. Ini tidak mungkin ya, karena kita belum tahu atau penata itu kan belum tahu permasalahannya apa sehingga solusinya seperti apa yang harus diselesaikan. Sehingga ini jawaban A kurang tepat. Untuk B, meminta maaf kepada pengguna layanan dan mengesampingkan keluhan lainnya, jelas ini negatif ya. D. Melaporkan langsung kepada pengelola untuk solusi strategis. Ini juga kita kan sebagai penata yang diharapkan bisa menyelesaikan beberapa masalah yang tidak harus serta-merta melibatkan pengelola gitu ya. Artinya tidak langsung pergi ke pengelola untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh seorang penata itu sendiri gitu ya. Jadi ini kurang tepat ya. Kemudian E. Meminta pengguna layanan untuk bersabar hingga dokumen selesai. Nah ini juga kurang tepat karena kan mereka juga membutuhkan pelayanan yang responsif, yang cepat begitu ya. Jadi kalau kita meminta mereka untuk bersabar, tentu ini akan semakin menimbulkan citra kurang bagus ya bagi pengguna layanan. Itu jadi jawaban yang tepat yang ini ya, yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam laporan harian, Anda menemukan bahwa tingkat penyelesaian layanan menurun secara signifikan selama 3 hari terakhir. Apa langkah strategis yang harus dilakukan? A. Memberikan peringatan kepada seluruh operator. B. Mengurangi jumlah layanan untuk menyelesaikan kapasitas tim. C. Menganalisis penyebab penurunan kinerja dan mendiskusikan solusi dengan tim. D. Mengajukan pengadaan tambahan alat untuk mempercepat layanan. E. Melaporkan masalah ini kepada pengelola tanpa melakukan evaluasi.
Oke ya, kita langsung jawab soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 jawabannya yang C ya teman-teman. Menganalisis penyebab penurunan kinerja dan mendiskusikan solusi dengan tim. Kalau A, memberikan peringatan kepada seluruh operator, ini tidak ya. Terus yang B, mengurangi jumlah layanan untuk menyesuaikan kapasitas tim. Ini tidak ya. Karena kan justru akan semakin menurunkan efektivitas daripada tugas yang ada gitu ya. Kemudian yang D, mengajukan pengadaan tambahan alat untuk mempercepat layanan. Tidak juga ya. Ini kan kita belum tahu apakah alatnya yang bermasalah atau dari SDM-nya begitu ya. Jadi ini kurang tepat. E, melaporkan masalah ini kepada pengelola tanpa melakukan evaluasi. Ini tidak mungkin ya, sekali lagi. Jadi jawaban yang tepat, kita mencari dulu penyebabnya apa sehingga layanan itu menurun secara signifikan selama 3 hari gitu ya. Selanjutnya soal nomor 6. Dalam pengelolaan alat pendukung, Anda menemukan beberapa perangkat yang tidak berfungsi maksimal. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita melihat jawaban A, menggunakan perangkat tersebut hingga benar-benar rusak. Ini tidak mungkin ya teman-teman. Ini kita jawab saja ya. Ini kalau menggunakan perangkat tersebut hingga benar-benar rusak, tidak mungkin ya. Terus yang B, mengajukan pengadaan perangkat baru tanpa pengecekan lebih lanjut. Ini tidak mungkin ya, karena takutnya perangkatnya juga rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Ini tidak mungkin. C, mengalihkan tugas terkait perangkat tersebut ke unit lain. Tidak ya. Ini tidak. Memastikan pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal untuk perangkat yang masih bisa diperbaiki. Nah, ini jawaban yang paling tepat, teman-teman. Yang D ya, memastikan pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal untuk perangkat yang masih bisa diperbaiki. Karena kan tentu di sini ini tidak berfungsi secara maksimal ya, artinya masih bisa diperbaiki begitu. Jadi kita harus memastikan pemeliharaan dilakukan sesuai jadwal gitu ya, sehingga bisa berfungsi secara maksimal ini gitu. Kalau yang E, meminta operator mencari solusi teknis sementara, ini tidak ya, karena kan solusi teknisnya itu hanya bersifat sementara, jadi tidak menjadi solusi terbaik begitu. Selanjutnya soal nomor 7. Anda menerima laporan bahwa salah satu operator mengalami kesulitan memahami prosedur baru. Apa tindakan yang harus Anda ambil? A, memberikan penjelasan tambahan kepada operator terkait prosedur baru. B, memberikan pelatihan ulang kepada seluruh tim operator. C, meminta operator tersebut mempelajari prosedur secara mandiri. D, mengganti operator tersebut dengan yang lebih berpengalaman. Ataukah E, mengabaikan laporan dan fokus pada operator lain yang lebih produktif. Silakan teman-teman, soal nomor 7 kita bahas ya. Soal nomor 7. Kalau A, memberikan penjelasan tambahan kepada operator terkait prosedur baru, ini kita save ya. B, memberikan pelatihan ulang kepada seluruh tim operator. Ini yang bermasalah kan salah satu operator ya. Jadi kalau kepada seluruh tim tidak mungkin ya. C, meminta operator tersebut mempelajari prosedur secara mandiri. Ini tidak mungkin ya, karena kita harus mendampingi. D, mengganti operator tersebut dengan yang lebih berpengalaman. Ini bukan solusi yang tepat teman-teman, karena kan kita harus melatih operator-operator yang ada untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, memahami prosedur dengan baik begitu ya. E, mengabaikan laporan dan fokus pada operator yang lebih produktif. Ini tidak ya, sekali lagi. Jadi yang tepat itu yang A ya teman-teman. Memberikan penjelasan tambahan kepada operator terkait prosedur baru. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam supervisi harian, Anda menemukan beberapa operator belum menyelesaikan tugas sesuai target. Apa langkah awal yang harus Anda lakukan? Silakan teman-teman jawab soal nomor 8. Nanti kita bahas. Oke ya, langsung kita bahas ya teman-teman. Jawabannya yang mana? Kita lihat dulu ya, masing-masing pilihan. A, memberikan teguran keras kepada operator. Ini tidak ya.
selama itu masih bisa diselesaikan secara baik, kenapa harus kita memberikan teguran keras? Dan juga kan ini harus kita tahu dulu penyebabnya apa gitu ya. Kemudian B, mengidentifikasi penyebab keterlambatan melalui diskusi dengan operator. Nah ini kita save, ini jawaban yang tepat ya menurut saya. C, mengurangi beban tugas operator untuk meningkatkan efisiensi. Sekali lagi ini bukan ya, ini karena beban tugas itu kan sudah diberikan masing-masing operator untuk menjalankan, sehingga kita perlu mengetahui penyebabnya itu apa gitu ya. D, meminta laporan tertulis mengenai penyebab keterlambatan. Ini tidak ya, karena kan kita yang harus melakukan identifikasi secara langsung gitu ya, tanpa mereka yang menyerahkan semacam laporan begitu keterlambatan yang mereka alami begitu. E, melaporkan masalah tersebut kepada pengelola tanpa analisis. Ini tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal nomor 8 yaitu yang B, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 9. Pengelola meminta rekomendasi terkait peningkatan kualitas layanan operasional. Apa yang harus Anda lakukan? A, menyusun laporan evaluasi operasional berdasarkan data yang ada. B, memberikan rekomendasi secara verbal tanpa analisis mendalam. C, meminta operator memberikan masukan untuk rekomendasi. D, mengajukan tambahan sumber daya tanpa pertimbangan anggaran. E, mengarahkan rekomendasi langsung kepada operator. Oke ya, nomor 9 kita bahas ya teman-teman. Kalau A, menyusun laporan evaluasi operasional berdasarkan data yang ada. Oke, ini kita save ya. B, memberikan rekomendasi secara verbal tanpa analisis mendalam. Ini tidak ya, karena kan akan menimbulkan masalah baru bisanya gitu ya. Yang C, meminta operator memberikan masukan untuk rekomendasi. Ini tidak ya. Kemudian D, mengajukan tambahan sumber daya tanpa pertimbangan. Ini tidak. Justru akan menambah masalah baru. E, mengarahkan rekomendasi langsung kepada operator. Tidak ya. Karena kita yang harus mengambil keputusan, meskipun itu ada di ranahnya operator, misalnya mereka yang mengalami persoalan gitu ya. Tetapi kan sekali lagi, ini pengelola meminta rekomendasi terkait peningkatan kualitas layanan operasional gitu ya. Jadi bukan operator, tetapi penata yang diminta oleh pengelola gitu ya untuk rekomendasi terkait peningkatan kualitas, sehingga tanggung jawab penata lah yang memberikan laporan gitu ya operasional berdasarkan data yang ada, bukan lagi kepada operator gitu. Jadi tingkatannya itu ada pengelola, kemudian ada penata, lalu operator, seperti itu. Jadi karena pengelola yang meminta rekomendasi, maka penata yang harus menyusun laporan itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A ya. Selanjutnya soal nomor 10. Seorang pengguna layanan mengajukan keluhan melalui media sosial terkait pelayanan yang lambat. Apa langkah yang harus diambil? Oke, teman-teman. Kalau jawaban A, membalas keluhan di media sosial dengan penjelasan umum. B, meminta maaf secara personal kepada pengguna dan mencari solusi langsung. C, menunda respons hingga masalah diselesaikan secara internal. D, melaporkan keluhan kepada pengelola tanpa memberikan solusi awal. E, meminta operator menanggapi keluhan tanpa arahan tambahan. Jadi di sini kasusnya ada seorang pengguna layanan ya, dia mengajukan keluhan melalui media sosial terkait pelayanan yang lambat gitu ya. Nah, yang harus diambil langkahnya apa? A, membalas keluhan di media sosial dengan penjelasan umum. Ini tidak ya, karena kan ini hanya terkait pelayanan yang lambat, bukan masalah yang bersifat umum gitu ya. Kemudian yang B, meminta maaf secara personal kepada pengguna dan mencari solusi langsung. Nah ini tepat ya menurut saya, karena kan secara personal, karena di sini kan seorang pengguna layanan, ingat ya, ada kata seorang pengguna layanan, berarti kita harus meminta maaf dulu teman-teman, karena kita sebagai pelayan kita harus meminta maaf kepada orang yang mengeluh atas pelayanan yang mereka terima gitu ya. Kemudian kita mencari solusi secara langsung. Nah, C, menunda respons hingga masalah diselesaikan secara internal. Ini bukan solusi yang baik.
Ya, karena kita harus responsif terhadap keluhan yang ada. D. Melaporkan keluhan kepada pengelola tanpa memberikan solusi awal. Ini juga tidak. E. Meminta operator menanggapi keluhan tanpa arahan tambahan. Ini juga tidak. Jadi jawaban yang tepat yang B ya teman-teman. Meminta maaf secara personal kepada pengguna dan mencari solusi langsung. Oke, saya kira itu ya. 10 contoh soal untuk P3K teknis pada formasi penata layanan operasional. Nantikan video-video saya berikutnya yang akan kita bahas. Saya kira itu, teman-teman. Sekian dan terima kasih.